Sing ngebur ning kono mbuh ngendi iki? Sing ngene Dereko apa sapa? Bang Titi. Oke, akan nuwun nggih. Bang Titi pakai genset kali bener. Oh, nggih. Mungkin nganggo genset sing kan sing Bang Titi. Pak Anton ya. Ya. Belakangnya ada minta dibuka chat. Oh, Aduh. oke. Chatnya di mana? Chat saya dulu. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting terhubung aja, Pak. Oh gitu, Der? Ya, Der. Nah, biar terhubung gitu aja nggak apa-apa. Udah berapa yang satu dulu? Belum pada masuk ini. Selamat siang, Buder, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Buder. Coba. Alkis pading kok. Enggak. Wah, terus pading. Badan. Pas. Samun. Ketapang ya. Ketapang. Belum. Yang Barawa masuk. Jakarta Delta. Yang Barawa. Delta Mas. Delta Delta Mas. Mas masuk. Habis view. Oh ini. Sing apa Oh mereka belum dapat akun ya Buder ya. Oh ini. Jakarta udah ada. Delta ya. Jakarta udah masuk. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu Atafen. Ya, betul Marcito. Ini buku. Selamat siang, Bruder Bapak Ibu. Selamat siang, Bu Ira. Miss Era. Ya, Bruder.
Kita tadi yang dari Jakarta mau diwakili siapa ya? Diwakili Bu Sekar. Bu Sekar, apakah sudah bergabung? Belum. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu, berkat dalam. Ya, dalam berkat. Selamat siang, Pak Pius. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat. Sehat. Sehat, Pak Pius. Ibu. Sehat, Pak Pius. Bruder Purwanto belum ya ini ya, belum bergabung ya. Ini saya WA, Bruder. Kontak. Sama Jakarta yang belum ya? Jakarta tadi udah nih. Di Jakarta. SD Jakarta udah ada tadi. Diwakili oleh Bu siapa tadi? Oleh Bu Sekar. Jarwo, mungkin kita mulai aja ya, karena sudah jam 1:08. Baik, Bapak dan Ibu Bruder semuanya yang terkasih di dalam Kristus. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya. Kita bisa berkumpul dalam jaringan kita, jaringan Teams 365 ini untuk berkoordinasi bersama kegiatan-kegiatan kita sebagai sekolah dasar Pangudi Luhur. Agenda kita pada siang hari ini yang pertama nanti doa pembukaan. Saya mohon bantuan untuk memimpin doa dari Boro, Bu Windarti. Doa pembukaan dari Bu Windarti Boro. Bisa didengar, Bu Win? Sepertinya ada kendala. Mic-nya belum dihidupkan, Bu.
Oke, sepertinya ada kendala dari Boro, mungkin sinyal kurang begitu kuat. Oke, maka nanti saya mohon bantuannya untuk memimpin doa, nggih, Bu Sudar, nggih. Bu Sudar dari Sedayu, doa Iya, pembukaan. Siap. Lalu yang kedua nanti yang kedua acaranya adalah penjelasan mengenai rencana kita mengadakan webinar mengenai cyber pedagogi yang nanti akan disampaikan oleh Bruder Jarwo secara lebih. Setelah itu nanti mungkin ada tanya jawab sebentar, setelah itu kita tutup. Jadi acaranya singkat saja supaya nanti Bapak dan Ibu Bruder bisa melanjutkan dengan acara-acara yang lain. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Bruder, Bapak Ibu, marilah pertemuan virtual ini kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena pada siang hari ini kami Kau pertemukan dalam pertemuan virtual ini. Berkatilah sinyal-sinyal kami ya Tuhan, sehingga segala rencana, segala hal yang akan kami bicarakan, Kau berkati untuk kemajuan Yayasan Pangudi Luhur. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu kami kembalikan, Bruder. Terima kasih Bu Sudaryanti yang telah memimpin doa untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya sampaikan bahwa seperti sudah saya sampaikan di grup surat undangan untuk seri webinar kita nanti tanggal 19 dan juga tanggal 26 Agustus kita akan mengadakan webinar khusus untuk para guru SD Pangudi Luhur. Untuk itu saya minta kepada Bruder Markus Sujarwo untuk bisa menjelaskan rencana kegiatan kita ini dan apa yang diharapkan dari kegiatan ini. Monggo Bruder Markus Sujarwo, saya persilakan. Dermasito, terima kasih. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Bruder. Baik ya, oke. Saya tuh takutnya tidak terdengar dengan baik. Oke, terima kasih Bu Bapak. Saya mungkin akan sedikit menyampaikan dulu latar belakangnya. Beberapa waktu yang lampau, mungkin 1,5 bulan yang lalu, kami itu mendapatkan tawaran dari Grasindo dalam rangka digitalisasi perpustakaan. Beberapa sekolah kita sudah ikut. Pada waktu itu ada Valentinus, SD Valentinus, lalu SD PL Ambarawa. SDPL Ambarawa, lalu saya dapat tawaran berikutnya dan saya mengikuti hal tersebut. Karena ke depan rasanya untuk kita perlu untuk menyiapkan proses pembelajaran atau sumber belajar yang berupa digital book. Nah, beberapa follow up dari itu, salah satu sekolah kita yaitu SMA Don Bosco beberapa waktu yang lalu itu menyelenggarakan webinar terkait dengan literasi digital.
yaitu Prof. Eko Indrajit yang menyampaikan. Nah, marketingnya Grasindo lalu menyampaikan kepada kami apakah Buder tertarik untuk mengikuti webinarnya Prof. Eko di SMA Don Bosco. Lalu saya teringat beberapa waktu yang lalu, tahun 2018 akhir atau 2019 akhir, kami tim pengembang itu telah membuat sebuah program dan sudah disampaikan kepada yayasan untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah terkait dengan cyber pedagogi, karena latar belakangnya digital edukasi saat ini ya, zamannya anak-anak kita, atau istilahnya itu sudah takdirnya anak-anak generasi Z yang lain. Setelah saya mari dan kita melihat pada waktu itu bahwa beberapa orang di Indonesia ini yang sangat concern kepada digital literasi dan juga terkait dengan edukasi, salah satunya adalah Prof. Eko Indrajit. Nah, maka pada kesempatan itu, karena saya diajak untuk mengikuti, lalu saya meminta supaya apakah diperkenankan jika kami menyelenggarakan. Bentar Bu ya. Menutup pintu karena saya berbagi ruangan. Akhirnya kami diberi informasi kalau Prof. Eko berkenan untuk membantu kita memahami apa itu cyber pedagogi. Kenapa kok tema ini kami usulkan? Saat ini teman-teman pasti mengetahui bersama yang namanya pedagogik itu adalah dasar di mana kita mendidik anak-anak kita atau para peserta didik kita. Nah, dunianya sudah berbeda dengan daripada dunia pada waktu kita kuliah atau kita bersekolah SPG dulu. Artinya penggunaan teknologi informasi ini sangat kental saat ini, terlebih pada saat kita mengalami PJJ. Nyaris semua sekolah kita menggunakan kegiatan PJJ dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi mempunyai karakter tersendiri di dalam proses pembelajarannya. Nah, kalau ini tidak kita pahami, maka yang terjadi adalah PJJ tersebut hanya sekadar memindahkan pelajaran ke setiap hari pada waktu tatap muka ke dalam pembelajaran PJJ. Nah, ini tentunya tidak efektif. Nah, ini tidak salah kita karena kita tidak memahami secara serius apa itu karakteristik digital, apa itu mendidik secara digital. Nah, topik ini yang kami coba usulkan kepada Prof. Eko, dan ternyata Prof. Eko setelah kami riset apa yang beliau lakukan selama ini, beliau sangat mumpuni dalam hal ini, terlebih beberapa bukunya sudah diterbitkan. Lalu yang kedua, topik yang kedua adalah digital mindset. Jadi cara pikir digital itu pasti berbeda dengan cara berpikir tradisional atau orang yang bertatap muka biasa. Kita seringkali mengatakan, mungkin kita nggak pernah minta iklan, tetapi kalau kita nonton YouTube-nya tentang pendidikan, biasanya ada algoritma tertentu kita ditawari pendidikan. Misalnya kita ngeklik di marketplace terkait dengan alat berkebun, maka ketika kita menonton YouTube, marketplace tersebut akan menawarkan kita bukan alat komputer tetapi alat berkebun. Nah, ini adalah digital mindset, artinya algoritma yang disusun secara mesin oleh AI sehingga nanti itu mempermudah orang-orang yang menggunakan, sehingga alternatif-alternatif itu ada. Maka di dalam proses pembelajaran juga demikian. Ketika anak-anak itu mengetik terkait dengan model pembelajaran yang kita atau video pembelajaran kita, maka dia akan ditawarkan video-video yang serupa. Nah, inilah algoritma. Ini adalah cara berpikir digital. Nah, kadangkala ini menjadi persoalan.
Karena apa? Kita tidak lalu menjadi konsen karena terlalu banyak resources yang harus kita baca. Nah, anak-anak juga demikian. Maka ini kita perlu untuk membahas apa itu digital mindset. Sehingga mindset kita sendiri itu tidak hanya, oh bocah itu bisa kita belajarkan dari lembar per lembar. Tidak, sekarang radiant thinking itu sangat luar biasa. Harapan saya, dua topik ini yang bisa melatar belakangi guru-guru kita, walaupun ini sudah agak terlambat karena beberapa yayasan sudah bicara ini di tahun 2020 awal atau di 2019 akhir. Bagi saya tidak masalah. Yang jelas ketika itu tim pengembang, Bu Darmarjito, komandannya, lalu Bu Christine, Pak Agus Jemani, saya, Pak Trisno pada waktu itu sudah pernah merencanakan hal ini. Cuma jodohnya baru besok itu. Nah, saya mencari waktu yang tepat hari Sabtu atau hari Jumat itu susah sekali dan Prof. Eko hanya bisa menyanggupi kepada kami bahwa dia bisanya hari Kamis dan itu jamnya jam siang. Jamnya jam siang. Ini di sela-sela beliau di dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, kita bersyukur nanti bisa mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Dan ini kita terima bersih, artinya terima bersih karena dikoordinasi oleh Grasindo dan juga Andi. Aleko Petindo dan Andi TV. Jadi nanti webinar kita disiarkan secara live streaming juga oleh Andi TV. Itu latar belakang dan dinamikanya yang ada. Maka harapan kami adalah nanti kita ingin mereinforce teman-teman supaya kegiatan ini menjadi kegiatan yang sifatnya menjadi bagian di dalam pengembangan diri teman-teman. Maka saya mengusulkan kepada teman-teman supaya nanti mengkoordinir teman-temannya supaya mengikuti kegiatan ini sebagai latar belakang kita, sebagai bagian dari kita memberikan kesempatan kepada teman-teman semua guru kita. Tentu dinamikanya akan berbeda, Ada yang mewajibkan, itu kehabisan seperti itu. Ada yang cuma dihimbau, lalu posisinya bisa jalan. Nah, ini tergantung dari kepekaan teman-teman, kesempatan teman-teman, monggo dikondisikan. Harapan saya secara pribadi adalah teman-teman tidak kehilangan peluang terkait dengan dinamika, karena ini hanya khusus di yayasan kita. Harapan saya, Prof. Eko bisa membahas lebih detail, dan beliau lebih senang jikalau dinamikanya tanya jawab. Jadi kalau kita seperti ini kira-kira seperti apa, maka nanti monggo kalau bisa diberikan kesempatan bertanya jawab di sana. Prinsipnya seperti itu. Lalu tindak lanjut dari sini atau istilahnya bahan dasar dari sini, waktu-waktu ini, hari ini nanti saya akan memutuskan untuk mengirimkan seperangkat buku kepada sekolah masing-masing. Mungkin nanti yang di Ketapang saya minta tolong Bu Derpur untuk dikoordinasi yang di pedalaman. Karena kalau di pedalaman akut saya nanti terlalu lama. Jadi yang khusus untuk Ketapang nanti saya satu set buku itu saya kirimkan ke Ketapang. Yang lain-lainnya mudah-mudahan nanti langsung ke alamat sekolah para Buder, Bapak Ibu semuanya. Nah, buku ini apa? Buku ini adalah dasar-dasar pemikiran yang Prof. Eko sudah tuliskan. Karena saya berharap buku ini menjadikan sarana literasi kita. Monggo teman-teman yang berkenan, harapan saya karena kalau kemarin menilik beberapa diskusi di yayasan, kita semakin lama semakin jarang untuk membaca buku di luar daripada buku teks. Maka ini bisa dijadikan bahan diskusi bareng-bareng antar teman sehingga bisa menjadi lebih dalam dari sisi materialnya. Nah, hari ini saya akan mengirimkan ke Jakarta daftar alamat teman-teman. Jadi nanti kalau ada buku, seperangkat buku, ada 4 buku atau 5 buku, setiap judulnya cuma 1, ini hanya sebagai tindak lanjut atas buku tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, apakah kita membayar Prof. Eko? Tidak. Yang membayar adalah penerbit. Ini berkat jasa beberapa sekolah yang sudah berkomitmen untuk membeli atau untuk bekerja sama dengan Grasindo terkait dengan e-library. Jadi beberapa teman yang belakangan kemarin seperti Jakarta juga sudah MOU. Karena apa?
perbedaan dengan teman-teman yang lain yang penyedia e-library adalah Grasindo memberikan beli putus. Artinya beli putus begini. Kalau misalnya Erlangga itu kan beli buku tetapi bukunya sewa. Tapi kalau Grasindo tidak. Grasindo itu bukunya tidak sewa, bukunya seumur hidup milik kita selama kita masih menggunakan buku-bukunya Grasindo di situ, e-library-nya juga milik kita. Jadi kalau kita membeli e-library-nya Grasindo seharga 5 juta, satu paket misalnya begitu, itu kita sama saja membeli buku seharga 5 juta, bonusnya adalah e-library. Bonusnya begitu. Maka untuk Timotius saya membelinya 3 paket. Nah, karena seperti itu saya ditawari terkait dengan pembiayaan ini dan sebagai ungkapan syukur atau komitmen kita untuk mendukung ini ya saya membeli bukunya Prof. Eko seharga kurang lebih 8 juta untuk kepentingan teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang membiayai buku itu tidak dibeli ya. Buku itu dibeli oleh yayasan, dikirimkan kepada teman-teman supaya dipelajari sehingga nanti buku tersebut bisa memperkaya teman-teman. Jadi sistemnya seperti itu, yang membayar Prof. Eko adalah penerbit. Jadi sifatnya ini kerjasama antara kita sebagai bagian dari yayasan, tim pengembang dengan Grasindo. Yang mengkoordinir ini adalah Grasindo. Jadi itu konteksnya. Maka kalau teman-teman menghendaki bekerja sama dengan Grasindo, pengen harganya sama dengan kami atau sama dengan saya, monggo nanti hubungi saya saja, tidak masalah. Saya bukan pamer untuk atau iklan untuk Grasindo, tidak. Karena di luaran Grasindo itu sudah menjualnya mungkin seharga 7,5 juta. Yang untuk harga 5 juta itu. Jadi posisinya mereka masih ada tambahan yang lain-lain. Terima kasih Bu Teguh sudah bergabung. Dan Bu Teguh ini orang yang pertama setelah kami konfirmasi lalu dia bekerja sama, dan orang yang datang ke sana Mbak Lucy itu langsung memberi kabar kepada kami kalau Bu Teguh sudah bekerja sama. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu, ini merupakan rangkaian dari yang kami usahakan, tim pengembang usahakan untuk para guru. Jadi tema di bulan Agustus ini adalah cyber pedagogik dan digital mindset. Lalu nanti di bulan September kami juga akan menyapa untuk teman-teman yang usia 6 tahun kepegawaian ke bawah, yang seringkali kita sebut sebagai guru muda. Lalu nanti berikutnya dan berikutnya. Maka sembari Buder Marcito dan tim untuk membenahi KKG ini, harapan saya nanti kita bisa berdinamika di KKG Pangudi Luhur, inilah rumah kita, untuk saling berbagi pengalaman, saling menimba ilmu, dan juga saling menguatkan di dalam proses pembelajaran. Saya tidak lagi berbicara bahwa tempat Ibu Teguh menggunakan Google Suite, tempat saya menggunakan Office 365, tempatnya Pak Anton Sekrengkah menggunakan jalan langsung. Tidak, saya tidak berkomitmen terkait dengan hal itu, tetapi kita berpikir secara digital karena zamannya sekarang digital, lebih kepada bagaimana teman-teman ini untuk dibantu supaya keluar growth atau bertumbuh di dalam pola pikir dan seterusnya. Saya kira itu Buder Marcito. Hari ini nanti saya harus menyelesaikan sampai dengan jam 4 sore ini karena ditunggu jam 4 sore terkait dengan alamat Bapak Ibu, terkait dengan jumlah buku, terkait juga dengan acara. Acaranya tunggal ya, acaranya tunggal bahwa pembukaan biasa seremonial nanti ketua yayasan akan membuka opening gitu saja, lalu beberapa rekan yang dari Grasindo, lalu setelah itu langsung kita berikan kepada Prof. Eko untuk memaparkan apa itu cyber pedagogik untuk yang tanggal 19, yang tanggal 26 adalah digital mindset dan pelaksanaannya. Jadi topik ini saya pisahkan karena harapan saya cyber pedagogik lebih akan berkembang, lalu nanti ketika cyber pedagogik ini diberikan di awal, berikutnya nanti bisa menjadi bahan tanya jawab bagaimana merubah untuk menjadi sebuah digital mindset. Itu beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan, Buder Marcito dan teman-teman. Saya kembalikan kepada Buder Marcito. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Buder Jarwo. Apakah suara Buder Jarwo tadi bisa ditangkap dengan baik di
buat Bapak Ibu semua. Wah, apik tenan. Apik tenan, nggih, syukur. Karena di sini macet, malah aku neng sampingnya malah macet. Oke, terima kasih Buder Jarwo untuk penjelasannya. Begitu Bapak Ibu. Mau tanya Jadi tanggal dulu, 19 dan tanggal dulu. 26. Ya. Mau tanya dulu. Oke, bentar. Menanggapi dari Buder Jarwo. Oh, Yang monggo. pertama, saya senang karena sudah, Buder Jarwo ini sudah berinisiatif luar biasa untuk membuka wacana kita agar apa bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman. Yang kedua, Buder Agus Mujio dan Buder Agus Marjito dan Buder Jarwo. Saya mohon juga dukungan terkait juga mungkin pengajuan semacam perpustakaan, karena apa? Terkadang di YPL itu kan sangat susah ya, kalau tidak ada program itu kan terlalu kaku. Nah, harapan saya mohon jenengan juga mendukung kami semua, tolong YPL lebih luas lah, lebih luas. Ketika kita mengajukan apa memang itu penting, tolong juga agak sedikit dikabulkan, gitu, karena aduh angel minta ampun, terlalu kaku, sehingga apa? Kita menjadi loyo kadang-kadang itu. Mengajukan buku dari Gesindo sangat bagus, perpustakaannya itu juga agak gampang ya. Mas juga mohon juga kepada para buder bagian pengembang ini untuk menyambungkan lidah kami yang pendek ke YPL yang panjang, sehingga yang kita impikan itu ya tercapailah Buder Jarwo, Buder Marjito. Jangan sampai nanti kita sudah semangat banget sebelum YPL mengabulkan. Ini yang jangan sampai ini terulang lagi sehingga kita menjadi kembali mengkeret gitu loh. Terima kasih Buder. Itu aja deh. Terima kasih Buder Teguh. Ya, moga-moga nanti bisa terkabul yang diminta oleh Buder Teguh. Oke, Bapak Ibu, jadi saya ulangi kembali tadi rencana kita tanggal 19 dan tanggal 26 Prof. Eko akan membantu kita untuk membangun pemahaman kita mengenai pendidikan di era digital ini, jadi cyber pedagogi yang akan kita kembangkan di masa atau di era digital sekarang ini. Semoga nanti Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menggerakkan seluruh gurunya untuk bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita ngeragati sendiri pasti mahal, karena ini sudah bekerja sama dengan penerbit. Kita sudah ditolong banyak, mari kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua tadi dari Buder Jarwo sudah disampaikan juga bahwa nanti sekitar bulan September ya, bulan September akan ada pertemuan guru dan karyawan ya Buder Jarwo ya, yang di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun ya, guru muda. Guru muda. Untuk 6 gurunya tahun dulu, Buder. Oh, ya, gurunya dulu ya. Untuk guru yang usia kerja 0 sampai 6. Mohon Bapak Ibu menyiapkan data-datanya. Ya, karena saya mohon maaf kemarin ketika meminta data pada Bapak Ibu, hal itu kelewatan, tidak saya cantumkan kolom untuk memberi keterangan. Itu sudah berapa tahun. Maka monggo nanti Bapak dan Ibu Bruder berkenan untuk mendata siapa saja yang ada di unit kerja yang usia kerjanya baru 0 sampai 6 tahun. Ini untuk memberikan asupan pembinaan kepada mereka, terutama kemarin Buder Pur ya kemarin bercerita yang di Kalimantan itu sampai hari ini sudah 2 atau berapa tahun itu belum ada Santi Haji, maka ini menjadi bagian yang penting pula untuk kita lakukan untuk teman-teman kita yang muda supaya mereka tetap semangat dan juga memahami arah dan kebijakan dari sekolah-sekolah Pangudi Luhur.
Begitu Bapak Ibu. Dan yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu, monggo. Atau ada usulan apa yang harus Ayo, dilakukan. usul Buder. Ini Bu Tati dulu ya. Silakan. Bu Tati dulu, monggo. Terima kasih Buder atas waktunya. Buder Bapak Ibu semuanya selamat siang, berkah dalam. Kulon Nuwun, saya personil baru di tim ini. Saya ingin bertanya hal sederhana saja tentang teknis untuk pelaksanaan webinar nanti tanggal 19 dan 26 Agustus itu siang hari jam berapa nggih Buder? Siang hari jam 1 sampai jam 3. 2 jam. Baik, Ya, matur 1 nuwun. sampai jam 3. Oke, kemudian yang kegiatan pada bulan September nanti khusus sapaan untuk guru-guru yang di bawah 6 tahun itu nanti berarti termasuk guru honorer nih, guru baru honorer ya? Ya, betul Bu. Oke. Baik, itu saja Buder, hanya terkait tentang teknis saja. Kemudian terima kasih Buder Jarwo yang sudah menghubungkan kami dengan pihak dari Grasindo sehingga kami sedang persiapan untuk penandatanganan MOU library. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bu Tati. Jadi untuk pertemuannya semua, jadi untuk guru honorer yang masih honorer dan sampai guru yang sudah 6 tahun. Pertemuannya untuk yang webinar itu jam 1 sampai jam 3 sore. Buder Teguh, monggo Buder Teguh usul. Buder Mojito, apakah dimungkinkan entah kapan ya kita bisa kayak gini berdialog bersama dengan Dewan YPL, Buder? Bisa enggak ya? Oh ya. Ya, lengkap, ada Buder Martin, ada Buder Warto. Bisa, nanti kita usahakan. Sebenarnya nih hari ini saya udah aja gitu ya. Gitu ya. Saya kira mungkin Oke, terima kasih. Buder Jarwo. Ini sinyalnya Jarwo ya. Oh, sinyal apa? Urung turup ke anu nemike. Gimana tadi? Saya begini, para Buder, Bapak Ibu yang terkasih, kan tanggal 25 Agustus kita kan ada raker yayasan. Ya. Raker yayasan. Saya kira tadi kerinduan Buder Teguh sudah bisa dijawab di tanggal 25 Agustus itu untuk kita berkumpul bersama dengan yayasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tim pengembang ini untuk mengembangkan kompetensi baik itu kepala sekolah, para guru, terlebih para guru ataupun tenaga administrasi. Jadi kami lebih fokus kepada pengembangan guru. Jadi dari yang dulu kami dibicarakan atau istilahnya didiskusikan, tim pengembang ini membantu Yayasan Pangudi Luhur dalam rangka pengembangan rekan-rekan guru. Maka mungkin salah satu yang kami perbuat adalah dengan membentuk KKG Pangudi Luhur. Nah, KKG ini nggak bisa jalan kalau dari kita itu tidak lalu menjadi proaktif dengan KKG. Saya kira Buder Marjito sudah mengusahakan ruangannya, dan juga topik-topik sebenarnya sudah kita susun sampai dengan 1 tahun depan. Cuma ya memang kita membutuhkan legalitas dari yayasan terkait dengan topik-topik tersebut. Proposal sudah kita ajukan Buder Teguh. Jadi sifatnya memang kita sudah menyampaikan apa yang perlu untuk dibina, apa yang perlu untuk dikerjakan sebagai sesama kepala sekolah di dalam kerangka dampingan teman-teman. Jadi ini sebenarnya rencana kami
setelah pembukaan di awal terkait dengan cyberpedagogi, lalu nanti guru muda, maka kami akan lebih berdinamika dalam rangka pembinaan guru setiap jenjang kelas. Kita kan sudah pernah guru kelas 1, lalu guru kelas 6. Nah, mungkin besok yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana menyiapkan, mendampingi teman-teman guru kelas 5 terkait dengan AKM. Itu kan juga perlu. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya ide kami supaya yayasan punya wadah. Kalau dulu pertemuan ketika sebelum pandemi itu di posisi diundang ke Shalom dan seterusnya, saat ini ya inilah ruangan kita. Saya kira itu posisi yang bisa kita tawarkan. Daripada kita hanya sekadar terus-menerus tetapi nggak ada solusi. Maka kami menawarkan solusinya seperti itu. Maka KKG itu bisa hidup kalau dari antara kita hidup. Dari antara kita bisa saling berbagi. KKG tidak bisa saling berbagi kalau dari antara kita tidak aktif. Maka kemarin Bu Darmajito sudah mengusahakan untuk data, dan tadi saya diskusi dengan Bu Darmajito, katanya beliau sedang dalam rangka memasukkan data-data KKG sehingga nanti bisa kita ikutkan bersama. Jadi itu Bu Teguh tanggapan saya terkait kalau tadi diusulkan kepada yayasan apa-apa yang penting dan mendesak ya kita lakukan saja. Tetapi harapan saya adalah teman-teman juga mempunyai kerentak yang sama untuk mendampingi rekan-rekan guru. Kita juga ada nanti kemudian mungkin, oh ternyata teman-teman yang menggunakan Google Suite bisa kumpul bareng untuk saling mendiskusikan bagaimana Google Suite itu dikembangkan. Oh teman-teman yang menggunakan Office 365, ya kita saling kumpul bareng untuk mengembangkan Office 365 ini sebagai learning management system dan seterusnya. Jadi banyak topik yang bisa kita bahas, cuma kadangkala kita urusan yang sekolah kemut-kemut, setelah itu baru kita yang lainnya. Jadi kalau usul saya pengen belajar dari Bu Sudar. Jadi Bu Sudar ini yang dari Sedayu ini mungkin satu-satunya dari kita yang sudah menggunakan Chromebook hadiah dari Kemendikbud. Jadi Bu Sudar sudah luar biasa di Sedayu. Dan ini bagi saya terobosan yang luar biasa di Sedayu pada waktu awal-awal itu. Jadi teman-teman saya kira di kabupaten kota masing-masing dinamikanya berbeda, di sekolah juga dinamikanya berbeda, tetapi bukan berarti kita tidak bisa saling belajar satu dengan yang lain. Harapan saya di IPL terjadi itu. Matur nuwun. Terima kasih, Dr. Jarwo. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan. Halo Pak Jumani. Halo, selamat siang, Buder. Siang. Oh, Pak Anton ya? Ini jaringannya buruk. Monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Bisa dengar, Buder? Bisa. Oke. Memang untuk hal ini mungkin lebih rinci kita kumpul ini. Mungkin saya usul aja untuk pengembang itu nggak dengar Pak. Untuk hal jaringannya Pak. Gimana, Dur? Kriuk-kriuk ya. Iya gitu. Mungkin ada sinyal. Mungkin nggak dengar suaranya. Halo. Ya. Halo. Ya, juga Pak. Ya sudah. Terus. Oke. Saya tak kalau di kok tidak kemek. Untuk kali ini. Halo juga. Mungkin yang paling hangat itu kan tentang AKM. Mungkin dari pengembang ini dalam waktu dekat kalau bisa ada
penjelasan dari yayasan, mungkin latihan bersama atau apa gitu untuk pelaksanaan AKM ini tentang ya bagaimana komputernya. Ini kan perlu juga karena kayak yayasan kebanyakan kan masih dalam komputer-komputer yang kita pakai itu kan misalnya sifatnya pakai apa lama view ya lama gitu. Tapi tetap kita gunakan untuk upgrade itu kita gunakan. Kalau memang nanti ada kendala ya laptop guru yang kita gunakan gitu. Memang ada hal-hal yang bisa kita mungkin bicarakan tentang AKM ini. Saya kira itu benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya, saya kira ini sudah masuk program tapi belum sempat terlaksana. Jadi saya diingatkan oleh Pak Anton, mungkin prioritas yang paling dekat juga selain tadi pembinaan guru yang 0 sampai 6 juga mungkin kelas 4, 5 itu AKM atau kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang AKM. Nanti bisa kita carikan apa narasumber. Atau kita bisa membaca juga. Saya sudah menyampaikan apa itu bacaan-bacaan yang terkait dengan AKM juga di grup kepala sekolah juga. Saya nanti saya tambah lagi nanti. Tinggal membaca dan juga sudah banyak penjelasan di YouTube tentang AKM. Nanti bisa kita juga pelajari. Baik. Terima kasih. Halo, Buder. Masih ada yang lain? Saya menyambung dari Pak Anton ya. Sama Uder, jadi kami juga sama ini. Kami itu akan tryout-nya tanggal 23 ini Buder. AKM kami Jakarta. Tryout itu sejak awal sudah diinstruksikan untuk menambah perangkat. Halo? Sudah tidak ada Buder Jarwo. Kita Halo? Dari Buder Teguh, ya. Buder Teguh masih Buder. Halo? Buder Teguh, monggo. Halo Buder. Monggo Buder Teguh. Ya. Saya menyambung dari Pak Anton Buder. Terkait AKM. Ini hanya info saja. Di Jakarta itu AKM ada tryout-nya. Yaitu tanggal 23 Agustus ini. Tryout-nya. Guru-guru sudah akan pelatihan mulai besok dengan pengawas, besok siang. Hanya masalahnya itu di pihak kami pengudi luhur juga harus menambah beberapa perangkat termasuk UPS dan komputer. Sudah kami ajukan ke pusat Semarang, tetapi sampai ke detik ini gong dibalesi. Mumet aku pokoknya. Ya. Dah, makasih. Pusing. Pusing Pak Anton. Iya, terima kasih. Pak Anton, monggo, Pak Anton. Sudah. Saya sudah. Sudah, Buder. Oh, sampun. Oke. Baik. Terima kasih. Nanti beberapa hal yang sudah muncul di sini nanti bisa saya sampaikan juga secara tertulis ke Buder Martin dan juga Buder Warto yang punya kewenangan untuk memutuskan supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Baik. Buder Eko, ada sesuatu yang mau disampaikan itu dari Eko? Belum ada. Untuk komputer beli sendiri komputernya, duitnya ono bertegoi pelit we, ora kurang njaluk terus. Semua uangnya di YPL pusat, Bro. Ono duit bos, boleh pakai duit bos katanya kok. Bisa, kita punya uang jenis uang DBP punya besar, tapi nggak dapat. Pemerintah boleh menggunakan dana bos untuk AKM. Itu masalahnya. Jadi kita punya uang khusus, tapi diambil susah. Iya. Bosnya digunakan dari Teguh aja disimpan terus. No, ini bukan masalah bos. Ini kita punya uang khusus sebenarnya. Nah, iya. Saya mau yang jelas betul, nggak mau lagi main-main. Ya, baik. Terima kasih Eko untuk ya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Saya ingin menyapa Pak Anton yang ada di Tumbang Titi. Apakah pembicaraan siang ini bisa diikuti? Mungkin kalau untuk Tumbang Titi, kalau pakai Microsoft Teams ini agak susah. Agak susah ya? Bisa ngikut. Iya, ada. Sinyalnya ada. Oke.
Ya, untuk besok untuk webinarnya pakai Zoom besok. Oke, Der. Makasih, Der. Makasih, Der. Ya, Der. ya. Sampaikan, Oke. Der. Makasih, Der. Makasih. Ya. Karena kesulitan jaringan yang di pedalaman. Baik. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih pada Bruder, Bapak Ibu semuanya. Ini tadi koordinasi kegiatan kita tanggal 19 dan tanggal 26. Kami mohon bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi guru-guru dan kita semuanya. Saya kira pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih dan mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pertemuan kami siang hari ini. Kami berdoa semoga apa yang kami bicarakan pada siang hari ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami berdoa untuk semua keluarga besar Panguti Luhur, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan, baik yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, dan juga di tempat-tempat yang lain di Sumatera. Semoga Tuhan berkenan memberkati kami semuanya. Berikanlah pada kami kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan tugas dan karya perutusan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Kamsia. Kamsia. Terima kasih, Buder. Makan. Belah Ya, kita iki ana nggon dulu. Apa? Belah apa kowe? Oke teman-teman ya pamit ya. Monggo, Buder. Ya, mari. Oke, siap.